Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati supaya firman yang kami dengar dapat menolong kami dalam menjalani kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Amsal 8 ayat 1-3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Judul perenungan kita pada saat ini adalah hikmat memanggil semua orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menghadapi hidup yang saat ini sedang dikuasai oleh keramaian, baik itu keramaian hiruk pikuk orang, keramaian aktivitas, maupun juga keramaian berbagai macam suara yang muncul dalam pikiran ataupun hati kita. Di tengah keramaian-keramaian yang saat ini sedang kita alami, Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan tetap memperdengarkan suaranya kepada kita. Salah satunya yaitu lewat hikmat Allah yang Tuhan sediakan di dalam Alkitab. Amsal 8 ayat 1-3 ini menggambarkan hikmat sebagai sesuatu yang aktif memanggil orang-orang yang saat itu sedang mengalami situasi yang ramai. Situasi yang ramai ini bisa aja ramai di dalam hati ataupun ramai memang banyak orang. Di tengah-tengah kebisingan dunia, Tuhan memanggil untuk kita melihat jalan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, dari sini Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dengan sungguh luar biasa. Hikmat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia di sana tadi dikatakan berseru di jalan-jalan, di pasar, di pintu gerbang kota, tempat-tempat yang umum, yang mewakili aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hikmat Allah relevan untuk setiap aspek kehidupan kita. Dan juga hikmat Allah ini ditujukan untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat. Tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, tetapi tadi untuk semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar mendengarkan suara hikmat Tuhan. Bisa melalui firman Tuhan, hati nurani, nasihat dari orang yang bijak. Kita perlu membuka hati, perlu peka terhadap panggilan dari hikmat itu. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak Saudari-saudara, hikmat tidak hanya diperlukan untuk keputusan yang besar, tapi juga hal-hal yang kecil. Bagaimana kita berbicara, bertindak, merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Pilihan-pilihan yang kecil tapi bisa membawa dampak yang begitu besar. Nah, maka kita juga memerlukan kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita memberi ruang untuk hikmat Allah
berbicara di tengah segala rutinitas kita? Jangan-jangan kita terlalu sering bersandar pada kemampuan kita sendiri sampai kemudian tidak bisa memberi ruang untuk hikmat Allah berbicara di tengah-tengah rutinitas dan pergumulan kita. Maka kita perlu memberi ruang bagi hikmat Allah untuk berbicara kepada kita. Lewat saat teduh seperti ini, lewat perenungan akan firman Tuhan, lewat doa, kita perlu menyediakan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat mengenali suara hikmat yang sejati? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kita kemudian hanya berfokus pada hal-hal tertentu saja, mungkin suatu hal-hal yang besar, mukjizat yang besar. Tapi kita lupa tadi bahwa ada hal-hal yang kecil, tapi bisa membawa dampak yang besar. Nasihat dari orang-orang yang kecil, yang sederhana, itu bisa membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Maka kita perlu bisa peka terhadap panggilan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan lewat hati nurani, lewat orang-orang di sekitar kita. Kita perlu terbuka terhadap banyak suara-suara yang masuk, dan kita perlu memilih dan memilah sehingga kita dapat menemukan, oh inilah suara hikmat yang sejati. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan tidak tersembunyi atau eksklusif. Ia berseru kepada kita di tempat-tempat yang paling biasa dalam hidup kita. Bukan tempat-tempat yang eksklusif, yang wah, tapi tempat-tempat yang sederhana. Nah, tugas kita adalah mendengarkan dengan hati yang peka, memilih untuk merespon panggilan itu dengan iman dan ketaatan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa hikmat ditujukan bagi semua orang, termasuk kami, orang-orang sederhana ini. Orang-orang dengan berbagai macam pergumulan yang dialami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami diingatkan untuk kami memilih kepekaan, untuk kami dapat memilih dan memilah sehingga dapat mendengar hikmat yang Engkau nyatakan bagi semua orang termasuk kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau menyertai segala aktivitas yang saat ini akan kami kerjakan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.